Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Terletak di Kepulauan Karibia, Kuba merupakan sebuah negara yang menyajikan pengalaman wisata yang sangat unik. Salah satu daya tarik paling mencolok di negara ini adalah mobil-mobil klasik yang menghiasi jalanannya, terutama di kota Havana yang merupakan ibu kota negara ini. Mobil-mobil dengan desain ikonik era 40-an hingga 50-an, berlalu lalang dalam berbagai warna yang tampak cerah. Saat ini, dari perkiraan 60.000 mobil klasik di negara Kuba, para ahli memperkirakan bahwa sekitar setengah dari mobil-mobil tersebut berasal dari tahun 1950-an, sementara 25%-nya berasal dari tahun 1940-an, dan 25% lainnya berasal dari tahun 1930-an. Kuba merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang sebagian besar mobil pribadinya berusia lebih tua dari pemiliknya. Mobil-mobil itu merupakan pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kendati merupakan barang antik dan berharga dalam dunia otomotif, mobil-mobil klasik ini menyimpan lebih dari sekadar pesona visual. Mobil-mobil ini adalah saksi bisu dari sejarah ekonomi dan politik Kuba yang penuh dengan gejolak, yang melibatkan ideologi-ideologi seperti komunisme, sosialisme, serta kapitalisme. Secara historis, di suatu hari pada tanggal 12 Desember tahun 1898, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah mobil tiba di jalanan kota Havana. Mobil paling awal yang mengaspal di Havana tersebut bermerek Persin, sebuah mobil dengan 4,5 tenaga kuda, bersilinder 2,9 liter, serta menggunakan rangka ban Victorias. Mobil ini diproduksi di kota Paris dan dibeli oleh pengusaha asal Kuba bernama Jose Munoz, dengan harga $1.000 yang hari ini setara dengan $33.000, atau sekitar 514 juta rupiah. Kemunculan mobil di Havana yang dikendarai Jose Munoz itu mengundang decak kagum sekaligus pertikaian, di mana penduduk Kuba menghalangi mobil yang sedang melaju tersebut, karena mereka merasa bahwa jalanan di Kuba adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk kendaraan aneh dari antah berantah. Di tengah pertikaian itu, datanglah polisi untuk menjadi penengah dan meredakan suasana. Polisi berhasil menjelaskan kepada penduduk Kuba bahwa mobil adalah kendaraan yang aman serta legal. Kendati demikian, sebagian besar penduduk Kuba kala itu juga kagum dengan keberadaan mobil tersebut. Mereka menganggap bahwa mobil adalah kendaraan yang mewah dan eksklusif, serta merupakan simbol kekayaan dan status sosial yang tinggi. Usai Jose Munoz membawa mobil untuk pertama kalinya ke Kuba, gelombang kemunculan mobil kian membara. Pada tahun 1899, muncul mobil terbaru keluaran Prancis seharga $130.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Mobil tersebut bermerek Panhard et Levasseur, yang dibawa oleh seorang pengusaha Kuba bernama Francisco de la Torre. Mobil ini merupakan mobil paling mahal yang pernah ada di Kuba saat itu. Pada awal dekade tahun 1900-an, puluhan mobil tiba di Havana. Mobil-mobil tersebut termasuk Ford Model E, Oldsmobile, serta Cadillac. Di kota lain, tepatnya di Santiago de Cuba, kemunculan mobil pun tidak bisa dibendung berkat kehadiran Locomobile pada tahun 1902. Mobil ini adalah mobil yang diproduksi di kota New York, Amerika Serikat, dan dibeli oleh pengusaha Kuba bernama Charles Brook Gallo,
yang langsung mengendarainya sendiri dari Amerika Serikat. Hingga tahun 1913, terdapat lebih dari 4.000 unit mobil yang mengaspal di jalanan negara Kuba. Jumlahnya kian melambung usai Gerardo Machado terpilih sebagai Presiden Kuba pada tahun 1924. Ia tercatat sebagai sosok pertama yang mulai membangun jalan raya sepanjang 1.000 km yang menghubungkan Pinar del Rio, Havana, Guantanamo, dan Santiago de Cuba. Uniknya, masyarakat Kuba yang mampu membeli mobil kala itu memilih mobil-mobil dari Eropa dibandingkan mobil dari Amerika Serikat. Mobil-mobil Amerika Serikat yang pertama muncul di Kuba tidak disukai, karena mesinnya yang dianggap bobrok dibandingkan mesin-mesin mobil dari Eropa. Maka pada awal abad ke-20, Kuba dipenuhi oleh mobil-mobil klasik bermerek Mercedes dari Jerman, Lancia dan Fiat dari Italia, Renault dari Perancis, dan lain sebagainya. Pilihan masyarakat Kuba pada mobil-mobil dari Eropa akhirnya berubah, khususnya ketika Ford Motor dari Amerika Serikat meluncurkan model terbaru, dengan harga yang lebih murah, yaitu sekitar $14.000 atau sekitar 218 juta rupiah. Maka sejak tahun 1914, varian mobil Ford jenis ini membanjiri jalanan negara Kuba, dan jumlahnya bertambah pesat setelah pengusaha bernama Ernesto memborong puluhan Ford model ini, guna mendirikan perusahaan taksi. Hingga tahun 1931, tercatat lebih dari 33.000 mobil melaju di jalanan negara Kuba, dan jumlah ini meningkat hingga 167.000 pada tahun 1950. Popularitas ketangguhan mobil-mobil keluaran Amerika pun semakin merebak luas, khususnya setelah seorang revolusioner komunis bernama Fidel Castro memilih menggunakan mobil Amerika Serikat sebagai moda transportasinya selama revolusi Kuba pada tahun 1959. Kendati demikian, revolusi Kuba pada tahun 1959 ini juga menandai berakhirnya bisnis otomotif Kuba. Revolusi ini dipimpin oleh Fidel Castro yang menggulingkan pemerintahan kapitalis Fulgencio Batista dan menggantinya dengan rezim komunis yang berpengaruh hingga hari ini. Pada tahun 1960, Fidel Castro mulai menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan menyetujui penjualan 5 ton gula kepada Uni Soviet. Mengetahui hal ini, Presiden Amerika kala itu melepas hubungan baiknya dengan Kuba dan memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengurangi pembelian gula dari negara Kuba. Ekonomi Kuba lantas terguncang hebat, karena gula adalah salah satu sumber pemasukan utamanya. Selain itu, mobil pun kian sulit untuk mereka beli. Fidel Castro segera mengambil langkah cepat, salah satunya dengan melakukan nasionalisasi ekonomi agar Kuba bisa mandiri. Ia juga memperketat peredaran barang mewah, termasuk mematok pajak tinggi bagi mobil. Akibatnya, mobil-mobil Amerika Serikat yang awalnya dijual sekitar $2.000 dinaikkan menjadi $6.000. Sebagai gantinya, Fidel Castro mendatangkan mobil bermerek Lada, yaitu mobil yang diproduksi oleh Uni Soviet. Hubungan Amerika Serikat dan Kuba menjadi semakin renggang, ketika Uni Soviet berniat membangun senjata nuklir di negara Kuba. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, kala itu langsung memberikan sanksi berupa embargo perdagangan, di mana embargo ini melarang impor mobil baru dan komponennya ke negara Kuba, yang berdampak signifikan pada kemampuan penduduk Kuba untuk mendapatkan kendaraan mobil baru. Pemerintah Kuba yang dikuasai oleh Fidel Castro menganut ideologi komunisme, di mana ideologi ini mengadvokasi kepemilikan kolektif sumber daya ekonomi, termasuk transportasi.
Karena itu, mobil dianggap sebagai aset bersama dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis, yang didasarkan pada kepemilikan pribadi dan persaingan pasar bebas. Sejak tahun 1960-an hingga hari ini, Kuba menjadi sebuah negara yang dihiasi mobil-mobil klasik, yang tetap hidup berkat suku cadang dari mobil lain. Sebelum Amerika Serikat menjatuhkan sanksi, Kuba diajari oleh Uni Soviet untuk memahami cara memperbaiki mobil Lada. Lambat laun, warga Kuba mengerti bagaimana mengganti suku cadang Ford dengan Lada. Bahkan, Armando Reyes, salah seorang pengusaha taksi di Kuba, menyebutkan bahwa dari 720 unit kendaraan miliknya, hanya 238 yang dapat beroperasi, sisanya digunakan agar ke-238 mobil tersebut tetap bisa berjalan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.